Selain hotel tempat berseminya cinta Charlie dan Regina sang istri, Studio Musik 21 ini adalah tempat yang paling bersejarah dalam hidup Charlie. Studio di Kecamatan Ciledug ini adalah tempat nongkrong Charlie dan tempatnya mengasah bakat musik bersama band semasa SMA dulu. Asal tahu saja, nama band Charlie semasa SMA cukup unik, Cabe Hijau. Dulu aku punya band namanya Cabe Hijau. Cabe Hijau. Orang tua. Begitu cepat. Ini nomor mana sih? Iya, 5 di sini. Oh, makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Malam-malam gini mengumpul lagi ada mertua, ada orang tua juga, ada teman-teman dari PCM, ada teman-teman dari Peter Band, dari ini aku dari kumpul semua, ada satu acara sih tadi baru beres. Rencananya aku mau berangkat ke Purwokerto, istriku yang pulang sama mertua pulang ke Bandung sama ikutin terus sampai ke Purwokerto. Charlie memang tak bisa berlama-lama menikmati saat-saat bahagia berkumpul bersama keluarga. Tugas sudah memanggil. Dini hari, dari Jakarta, Charlie langsung bertolak menuju Purwokerto. Di tengah perjalanan menuju ke Purwokerto, Iya, gua bawa kabar-kabar ini. kebetulan semua perut kelaparan, jadi harus mampir dulu tempat makan. Berangkat lagi kita ini. Kita langsung berangkat lagi karena sudah mepet waktunya ya. Hei pemirsa, aku makan durian dulu, tapi duriannya luar biasa enak banget. Ya ampun, ST12 mamanya. Iya. Saat lanjut lagi perjalanan ya. Akhirnya sampai juga di tempat di Purwokerto. Meski lelah belum sirna usai menempuh perjalanan berjam-jam, namun Charlie segera berkemas. Kehadirannya bersama Pepep dan Pepeng dalam Panji ST12 sudah ditunggu-tunggu ribuan penonton di Purwokerto. Sudah siap-siap dan tinggal saatnya kita menuju ke arah atas panggung untuk acara malam. Aksi panggung ST12 yang begitu energik mampu menghipnotis Esti Setia yang memang sudah menunggu lama penampilan band kesayangan mereka. Maklum, belakangan ini kencang berhembus kabar kalau ST12 bakal segera bubar. Kesibukan masing-masing personilnya disebut-sebut membuat ST12 terpinggirkan. Kita sih menanggapinya dengan bijak dan lapang dada ya, karena setiap manusia tuh punya asumsi, punya persepsi, punya interpretasi yang berbeda-beda. Intinya sih ya mencoba untuk ya mengalir aja lah, berapresiasi gitu. Aku juga mencoba untuk berapresiasi di luar ST gitu kan. Akhirnya tunai sudah janji bakti dan aku mau berangkat lagi ke Jakarta. Mungkin nanti akan lewat Cirebon. Ada salah satu kenangan aku sama istriku. Tempat pertemuannya pertama kali sama istriku ya. Lalu seperti apa perjalanan napak tilas Charlie di Cirebon?
Bagaimana pula suasana haru ketika Charlie bersua dengan seorang fans ciliknya yang sengaja datang jauh-jauh dari Kalimantan hanya untuk bisa bertemu pandang dengan Charlie. Dari Purwokerto, Charlie berangkat menuju Cirebon. Di kota kelahirannya ini, Charlie sempat menapak tilas masa-masa pahit saat merintis karir sebagai seorang penyanyi. Di sini ia juga berkenan menemui seorang fans ciliknya yang sengaja datang jauh-jauh dari Kalimantan untuk bertatap muka dengan dirinya. Usai tampil bersama ST12 di Purwokerto, Charlie melanjutkan perjalanannya menuju Cirebon. Namun sebelum tiba di tanah kelahirannya tersebut, di tengah jalan Charlie berhenti sejenak. Masih di Purwokerto, di sebuah hotel Charlie berdiri menatap gedung yang 8 tahun silam menjadi saksi bisu perjalanan karirnya. Bukan cuma menjadi saksi sejarah petualangannya sebagai penyanyi kafe, namun di hotel ini juga Charlie menemukan cintanya. Ya, ketika Charlie bersama bandnya yang bernama Afterclose suka ngamen dari kafe ke kafe, Charlie dipertemukan oleh sang Dewi Cinta dengan Regina di tempat ini. Tempat ini salah satu sejarah buat aku sama istriku. Di saat pertama kali aku sama istriku ketemu dan pernah memang main di salah satu kafe di sini. Udah nggak ada ya? Ya, dulu kafe. Dulu kafe Cheers namanya. Dan tempat aku main dulu kafe di sini. Nongkrong di sini sambil renang. Dan aku pernah waktu masih PDKT sama istriku tuh, aku di sini masih belum menjadi pacaran waktu itu. Jadi lagi ya nyari-nyari perhatian aja. Sampai aku kelelep di sana. Aku misah akhirnya ke sana. Aku kira 1 meter semua. Aku nggak bisa renang. Di sana aku nyeludut kelelep dan ditolongin sama teman. Untung gue nggak mati. Ini kamar-kamar dan tempat mesnya anak-anak band. Jadi tempat ketemunya sama istriku di sini. Tempat ini di tahun 2002-2003. Ini cukup kenangan buat aku ya, sama istriku waktu itu. Aku baru kenal istriku. Aku waktu itu baru, ya PDKT juga belum sih, cuman jadi masih orang baru ketemu dan karena dia ngebantuin bandku waktu itu karena main di luar kota. Kita main tiap hari di sini. Dan ya banyak kenangan aja di sini gitu. Selain hotel tempat berseminya cinta Charlie dan Regina sang istri, studio musik 21 ini adalah tempat yang paling bersejarah dalam hidup Charlie. Studio di Kecamatan Ciledug ini adalah tempat nongkrong Charlie dan tempatnya mengasah bakat musik bersama band semasa SMA dulu. Asal tahu saja, nama band Charlie semasa SMA cukup unik, Cabai Hijau. Dulu aku punya band namanya Cabai Hijau. Cabai Hijau. Terkenal banget sih enggak sih ya, cuman maksudnya ya untuk wilayah situ sih kalau cepat dikenal sih ya wajar-wajar aja kayak. Dia memang kalau main di sini, kalau main di studio ini. Sayangnya rencana Charlie untuk singgah ke Cirebon batal karena sang ayah sedang berobat keluar daerah. Charlie pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Di ibu kota, Charlie bertemu dengan Lydia, seorang fans yang sengaja datang dari Kalimantan khusus untuk bisa bertemu pandang dengan Charlie. Gitu loh, Bang Charlie.
Misinya ke sini cuma mengantar anak saya, pengen ketemu Charlie gitu. Berapa tahun? 3 tahun ya. Dari 3 tahun katanya. Sama namanya nih, Lydia. Lydia. Suka sama lagu-lagu Om Charlie? Suka. Seperti Charlie, popularitas dan kesuksesan juga membawa Giovanni van Bronckhorst mendulang cinta dari publik di negeri ini. Kemarin, mantan kapten timnas Belanda itu akhirnya bisa bermain di tanah leluhurnya. Seperti apa perasaan Gio bisa bermain di Indonesia? Status sebagai pesepak bola internasional sama sekali tak membuat Giovanni van Bronckhorst melupakan asal-usulnya. Ya, pria berdarah Belanda Maluku tersebut tetap ingat Indonesia. Dan kemarin, Giovanni tampil menghibur publik negeri ini dengan tampil di Gelora Bung Karno. Mantan pemain Barcelona yang sukses membawa Belanda menjadi runner-up di World Cup 2010 yang lalu, kemarin juga sukses mengarsiteki terciptanya 2 gol dari International Stars dan berhasil mengalahkan bintang-bintang Indonesia yang tergabung dalam grup Dream Team of Indonesia. To win the game, that was the coach said. It was very important, and so I'm very happy we won. Saya terima kasih karena saya bisa bermain lagi dengan Kurniawan, dengan Bambang, dengan 3 generasi ke bawah. Kami mudah-mudahan tali estafet ini buat adik-adik yang di tim nasional ke depannya bisa lebih bagus lagi, lebih berprestasi daripada kami dulu. Sukacita dan suasana kebersamaan juga terasa dari panggung konser akbar Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-484. Tadi malam, masyarakat Jakarta bersatu dalam sebuah perayaan di Ancol. Penampilan 3 band papan atas Indonesia, Ungu, ST12 dan Wali, mampu menghipnotis dan memberi penghiburan bagi warga Jakarta. Selamat ulang tahun untuk Jakarta yang ke-484. Semoga Jakarta semakin sukses. Semoga kemacetan terlantas. Gak ada lagi yang namanya di Jakarta kemacetan. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan show spektakuler Mahakarya Magician Dunia Kamis 30 Juni 2011 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI Oke. Simak terus kabar-kabari dan cek dan recheck dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14:15. Selamat sore dan sampai jumpa.